Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Jumpa lagi dengan saya Sri Wahyuningsi, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Kuantan Sengingi, Riau. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan aksi nyata dari modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Aksi nyata modul 1.1 Filosofi. Bagaimana perasaan selama melakukan perubahan di kelas? Selama saya mengikuti modul 1.1 ini, saya merasa pembelajaran sebelumnya berpusat pada guru dan membuat anak kaku dalam belajar atau tidak memiliki kebebasan dalam mengungkapkan pendapat mereka. Hal ini disebabkan karena teacher center tadi, guru yang menentukan semuanya di dalam kelas. Siapa yang akan menjawab pertanyaan dari guru? Siapa yang mengeluarkan pendapat tentang materi yang telah disampaikan? Seharusnya pembelajaran itu berpusat pada murid, agar murid bisa berani mengungkapkan pendapat tanpa harus gugup. Dari latar belakang tersebut, kita memberikan kebebasan membangun pengetahuan anak, tidak selalu dipandu oleh guru, maka murid dapat terlibat aktif dalam membangun pengetahuan, sikap dan perilakunya. Misalnya, dengan siswa dapat memilih pembelajarannya dengan cara mengumpulkan tugasnya berupa PowerPoint, voice note, gambar. Oleh karena itu, saya melakukan aksi nyata ini untuk mengukur tingkat pengetahuan dan sikap terhadap pembelajaran anak. Sebelumnya, saya juga fokus pada penilaian, yaitu KKM. Saya merasa anak yang memperoleh nilai KKM adalah anak yang baik, tanpa saya melihat proses bagaimana anak itu mendapatkan nilai tersebut. Ternyata dalam hal ini saya melakukan kesalahan. Seharusnya sebagai seorang guru yang kita lihat adalah proses bagaimana anak itu mendapatkan nilai tersebut. Yang terutama budi pekerti anak tersebut. Dengan mempelajari modul ini, saya banyak mengetahui tentang pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Sebagai seorang pendidik, kita harus banyak menuntun, mengajar sesuai dengan kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zamannya, dan tidak melupakan kodrat sejati anak, yaitu bermain. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah proses memanusiakan manusia sesuai dengan kodratnya untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun anggota masyarakat nantinya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang harus kita terapkan yaitu berpihak kepada murid, menuntun atau among, kodrat alam dan kodrat zaman anak, mengingat anak itu bukanlah tabula rasa. Pendidik itu diibaratkan sebagai petani, pendidikan ibaratnya taman bermain, dan terakhir budi pekerti. Pembelajaran harus berpusat pada siswa, sehingga siswa dapat mandiri dan percaya diri terhadap kemampuan mereka. Selain berpusat pada murid, kita juga harus melibatkan wali murid atau orang tua murid dalam meningkatkan minat dan bakat siswa, baik dalam belajar maupun dari ekstrakurikulernya, sehingga siswa benar-benar nantinya akan terbentuk kodratnya dengan baik. Membuat kesepakatan belajar juga itu sangat diperlukan, karena dengan adanya kesepakatan belajar, siswa akan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, karena kesepakatan tersebut dibuat oleh mereka dan akan dilaksanakan oleh mereka juga. Contohnya, saya membuat tertib masuk kelas dengan menggunakan password masuk kelas, di mana gambar yang dipilih adalah sesuai keinginan anak-anak. Sebelum saya masuk pada materi yang saya persiapkan dan rencanakan yaitu pertama, membuat perangkat pembelajaran dan diskusi kolaborasi dengan teman sejawat. Apa saja praktik baik dan aksi nyata yang saya lakukan selama modul 1.1 ini? Kegiatan pembiasaan karakter dan budi pekerti. Yang pertama yaitu berdoa sebelum belajar. Kegiatan rutin yaitu bersalaman setiap mau masuk kelas. Dan juga
Siswa heterogen harus saling toleransi dalam beragama. Kegiatan rutin setiap Jumat yaitu Yasin bersama, melaksanakan upacara bendera pada setiap Senin pagi. Mengikuti berbagai macam pelatihan yang berhubungan dengan pendidikan atau peningkatan mutu pendidikan untuk menggali potensi diri atau mengembangkan potensi diri. Dalam belajar, saya selalu memberikan materi bermain sambil belajar agar anak-anak tidak bosan. Karena sejatinya tugas anak itu adalah bermain. Jadi saya memasukkan unsur bermain dalam belajar. Dalam belajar, saya selalu memberikan materi bermain sambil belajar agar anak-anak tidak bosan. Karena sejatinya tugas anak itu adalah bermain. Jadi saya memasukkan unsur bermain dalam belajar. Dalam belajar, saya selalu memberikan materi bermain sambil belajar agar anak-anak tidak bosan. Energi Menghafal rangkuman materi dengan nyanyian, karena anak lebih mudah memahami dengan nyanyian. lor cahaya Menghafal gerak rangkuman materi itu dengan nyanyian, karena anak lebih mudah memahami dengan nyanyian. bunyi dan juga Menghafal listrik. rangkuman materi dengan Energi nyanyian, karena anak lebih mudah memahami dengan nyanyian. matahari listrik Menghafal rangkuman mata materi dengan nyanyian, uap karena dan anak lebih juga mudah memahami dengan nyanyian. gesekan terakhir itu Menghafal rangkuman materi api. dengan nyanyian, karena gotong royong dengan semua warga sekolah, pembelajaran dengan menggunakan teknologi. Adapun refleksi dari kegiatan aksi nyata modul 1.1 ini adalah menuntun pembelajaran yang berpihak kepada murid, menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, menuntut siswa dalam berpikir kritis sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, pembelajaran yang mencakup penanaman nilai, budaya, agama, dan budi pekerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Indra SPD, Guru Penggerak Angkatan 3 Kabupaten Pantang Singingi. Melalui video singkat ini saya akan coba memberikan penilaian terhadap peran calon guru penggerak di sebuah sekolah yaitu SD 002 Pasar Usang Basrah, di mana kami sama-sama bertempat tugas di SD 02 Pasar Usang Basrah. Kita awali dengan sebuah semboyan filosofi Ki Hajar Dewantara, Ingar Susun Tulodo ing Madio Mangun Kurso Tur Uri Handayani. Sebagai seorang guru, di depan dapat memberi contoh, ketika di samping seorang guru dapat memberi semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Terlihat di sini bahwa peran calon guru penggerak sebagai seorang guru, beliau sudah mampu melihatkan bahwa saat berada di depan, beliau memberi contoh dengan sangat baik terhadap peserta didiknya, dan apabila dia berada di tengah, dia dapat memberikan motivasi, dan berada di belakang, dia dapat memberikan dukungan. Itu dapat terlihat ketika beliau memasuki sebuah ruang kelas, sehingga suasana kelas yang beliau pimpin menjadi lebih asik, senang, aman, dan bahagia. Nah, peran-peran tersebut sudah nampak beliau lakukan di sebuah kelas tersebut, sehingga saya sebagai seorang guru penggerak sangat yakin dan percaya bahwa calon guru penggerak akan mampu merefleksikan dan mengaplikasikan filosofi Ki Hajar Dewantara terhadap dirinya, terhadap anaknya, bahkan terhadap kelas di mana tempat dia mengajar. Mungkin penilaian singkat ini hanya itu dulu yang dapat saya sampaikan. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jun Herianti. Saya sebagai anak muridnya Bu Seri. Bu Seri dalam mengajarkan anak murid baik. Bu Seri murah hati. Bu Seri juga penyabar dalam mengajarkan kami. Itu aja sih yang saya tahu dari Bu Seri. Pokoknya Bu Seri itu baik.
Demikianlah aksi nyata yang saya lakukan dalam modul 1.1 ini selama saya mempelajari lebih kurang 1 bulan modul ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.